Olahraga layar memang belum terlalu familiar bagi masyarakat Indonesia. Tapi tahukah Anda pemirsa, ternyata olahraga yang satu ini justru sudah masuk dan dikenal di Indonesia sejak sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, barulah di tahun 1956 masyarakat Indonesia mulai banyak yang tertarik dan menggeluti hingga hobi akan olahraga yang satu ini, olahraga layar. Dan di tahun yang sama pula, di tahun 1956, perlombaan perahu layar atau yang dikenal dengan sebutan regata mulai diperlombakan di Indonesia. Dan saat ini saya akan melihat lebih dekat lagi seperti apa pertandingan perahu layar langsung di atas perairan Nongsa, Batam. Perairan Nongsa memang menjadi lokasi favorit kompetisi kapal layar modern atau yacht. Karena di saat puncak musim angin utara atau monsun, kecepatan dan kekuatan angin terbilang menantang dan waktu yang tepat untuk menggelar lomba. Ya, apa yang sedang saya lakukan sekarang di atas kapal layar ini bukannya sedang berlibur, menikmati pantai seperti itu, menikmati laut pemirsa, tapi sedang menyaksikan secara langsung dan lebih dekat dengan pertandingan regata. Regata ini merupakan pertandingan olahraga air yang diikuti oleh berbagai macam atau berbagai jenis kapal, mulai dari kapal layar, kapal dayung, dan juga kapal bermesin seperti itu yang ada di depan kita. Nah, sekarang kita akan lebih mendekat lagi karena pertandingan atau perlombaan regata ini sudah dimulai dan inilah event Nongsa Regata 2017. Nah, sekarang apa yang sedang dilakukan oleh tim yang ada di depan saya, mereka sudah melakukan putaran keduanya. Dari kurang lebih nanti akan ada 2 atau 3 lap atau 3 putaran di pertandingan kali ini. Yang mereka lakukan adalah baru saja menarik spinnaker atau layar. Itu untuk tujuannya memang untuk menangkap angin untuk mempercepat jalannya kapal mereka. Nah, kita lihat siapa nih yang akan keluar sebagai pemenang. Ya, kalau tadi kita sudah lihat seperti apa pertarungan dari kapal-kapal layar ini memperebutkan posisi yang paling terdepan. Nah, tapi seperti apa kompetisi ini terlaksana, seperti apa tekniknya, dan juga kendala-kendala yang dialami oleh peserta yang ada di kapal mereka, kita akan langsung tanya temui Pak Prakesh yang sebagai penyelenggara atau panitia dari event Nongsa Regata. Selamat siang, apa kabar? Siang. Baik sekali. Baik sekali, meskipun ini gerimis dari tadi dan langit juga tidak terlalu cerah ya Pak ya? Iya. Paling pentingnya angin ya. Paling penting angin. Mungkin buat kita merasa terganggu kalau kita mau berlibur, tapi kalau untuk para peserta ini suatu keuntungan ya? Ya betul, memang memang suka ini. Nah, sebenarnya kalau untuk perlombaan kapal layar sendiri atau regata, tekniknya apa sih sebenarnya peraturan-peraturan yang harus diketahui oleh mereka, para peserta? Peraturannya banyak, tapi biasa saya jelaskan yang basic. Dia orang harus tahu, dia orang sebagai satu tim, dia ada tugas-tugasnya masing-masing untuk mengendalikan boat itu. Itu peraturan di laut. Untuk sailing rules-nya, dia orang harus tahu. Ada contohnya port starboard, so siapa yang ada hak untuk meneruskan atau siapa yang harus beri jalan. Mungkin kalau bahasa kita kalau di jalanan saling menyalip seperti saling itu mungkin ya. Oh, itu juga ada aturannya. Apalagi itu berbeda kalau di laut dengan di jalan karena tidak ada garis-garis jalan atau rambu-rambu. Iya betul. So, semuanya berdasarkan angin. Berdasarkan angin dan juga layarnya di sebelah mana, kiri atau kanan. Dan itu yang harus diketahui, mengetahui dari mana arah angin itu datang, itu sebuah keuntungan bagi mereka. Betul. Seperti itu ya. Semua ini udah tahu arah anginnya. Ada orang semua experience sailors. Memang udah tahu. Ini dari negara-negara tidak hanya Asia tapi juga Eropa pesertanya. Ya, ada juga dari Italia, USA pun ada juga, New Zealand. Untuk tahun kedua ini ada berapa peserta dari berapa negara? Kita ada 9 tim dari 6 negara. Minatnya dari mereka negara-negara peserta ini selalu antusias, excited untuk mengikuti event seperti ini? Ya memang banyak ya. Orang ikut yang di Malaysia ada, di Thailand juga ada regatanya musim-musim monsun. So kita pun bersaing sekarang. Tinggal kita tunggu Indonesia juga ya? Ya betul. Baik.
Nah, ternyata berlayar hampir punya kesamaan dengan menyelam. Harus punya sertifikat ya. Harus punya. Nah, ya. sertifikatnya itu apa saja poin-poinnya Pak Prakash? Poin-poinnya dia orang buat basic dulu. Oke. Basic dulu kita competent crew. Lepas itu ada day skipper, Day skipper, oke. coastal skipper. Ini ada juga ocean master. Oke, itu apa saja kalau untuk yang awam, untuk yang beginner seperti itu, coastal keeper itu seperti apa, day skipper itu apa gitu? Contoh coastal skipper maksudnya boleh belayar tepi-tepi pantai. Oh, oke. Itu. Jangan terlalu jauh seperti daripada itu ya. darat. Oke. Ya, Nah, itu coastal skipper. itu coastal Day skipper maksudnya nggak bisa keluar malam. Oh, jadi hanya boleh keluar saat terang, daylight. Ya, betul. Oke, Itu baru satu belajar lagi. kan. Nah, lepas itu ada coastal skipper kan bisa berjalan malam itu. Ya, tapi itu untuk dapat sertifikatnya. Untuk dapat Ya, sertifikat yang tapi pertama. kalau untuk lomba memang harus praktis. Oh, oke, nah itu Ya. levelnya mungkin sudah master seperti itu ya. Master itu, ya. Karena tidak tahu apa yang bisa dihadapi di laut selain handicap dari kapalnya, juga dari alam juga kita tidak tahu seperti apa hambatannya. Oke, harus punya sertifikat dulu. Sementara saya menjadi penonton dulu di sini. Selain kelas yacht, perlombaan layar kali ini juga memasukkan kelas dinghies yang diikuti oleh peserta junior yang dibagi dalam 2 kategori. Ada optimis untuk usia di bawah 15 tahun dan laser untuk usia 15 tahun. Dan untuk tahun ini pula, Nongsa Regatta menambahkan 1 kategori lagi, yaitu Radio Control Sailboats. Meski baru diperlombakan, pesertanya tak kalah antusias. Kategori ini diikuti oleh 6 peserta berasal dari Australia, Belanda, dan Inggris. Nongsa Regatta memang menjadi daya tarik dari wisata bahari yang ada di Pulau Nongsa, Batam. Tapi masih ada lagi wisata yang menarik untuk kita ikuti di Nongsa. Tetaplah di tempat Anda pemirsa, Travel Notes akan segera kembali.